Dan memang banyak CEO ataupun C-level itu mulai ngerti, mulai paham bahwa user experience itu berpengaruh dalam return of investment atau ROI di produknya mereka. Perkenalkan, nama aku Vendira. Sekarang aku bekerja sebagai user experience lead di salah satu agensi yang baru juga kita mulai, namanya Immerrise. Jadi agensi kita fokusin ke VR dan AR. Kita ngedesain 3D, dan aku sebelumnya pengalamanku pernah kerja di company startup, khususnya di tanda tangan digital, dan aku pernah pegang role di research dan di desain juga. Aku sekarang mengajar atau jadi mentor di MyEduSolve. Itu ngajarnya UX design, khususnya untuk Figma design dan UX research. Nah, aku jadi mentor di MyEduSolve itu sebenarnya aku lupa spesifiknya tahun berapa, kayaknya itu tahun 2022 lah kalau nggak salah. Pokoknya yang pertama kali aku ngajar itu di KM3 ya, Kampus Merdeka 3, dan aku memang dari awal ngajar UX design di MyEduSolve. Sebenarnya aku jadi mentor atau mengajar pertama kali ya secara formal mungkin untuk online gitu. Itu pada saat juga awal-awal karir aku. Itu menariknya ya, karena biasanya mungkin mentor-mentor yang lain itu dapat job mengajarnya atau dapat kesempatan untuk mengajar ketika mungkin mereka udah 2-3 tahun pengalaman. Nah, aku beruntung banget. Jadi waktu itu aku lagi baru mulai kerja sebenarnya, baru sekitar setahun lah ya, setahun setengah gitu. Terus ada info di Telegram waktu itu, dibutuhkan fasilitator gitu untuk ngajar gini-gini. Nah, aku sebenarnya orangnya passionate banget di teaching ya, karena aku merasa bahwa dengan kita mengajar itu bisa mengubah kehidupan orang-orang, dan aku senang ngeliat student-studentku yang hidupnya berubah atau punya masa depan yang lebih baik lah dari ilmu yang aku ajarin. Dan aku coba apply, nggak nyangka juga diterima waktu itu, padahal aku kalau nggak salah masih kerja di perusahaan yang mungkin secara branding itu belum banyak orang tahu. Jadi perusahaan baru waktu itu, masih level early startup, tapi beruntungnya aku diterima di situ. Nah, jadi itu di edutech lain di MyEduSolve. Itu pengalamanku yang pertama. Nah, setelah dari situ aku dapat kesempatan untuk ngajar di MyEduSolve untuk yang KM3, dan itu seneng banget karena waktu ngajar di MyEduSolve itu kita bukan cuma sebenarnya sharing ilmu, tapi aku dapat sebuah, menurut aku, privilege ya untuk juga mendesain kurikulum itu. Itu yang aku seneng banget sih ketika ngajar di MyEduSolve, dan aku merasa sebenarnya mengajar UI UX itu menyenangkan ya, karena kita sharing apa yang udah kita lakuin sebenarnya di kantor, atau kayak kita nggak cuma sharing teori, tapi kita sharing sesuatu yang kita praktikal setiap hari. Tantangan yang menurut aku paling besar sampai saat ini pun aku masih kesulitan untuk nge-solve itu adalah bisa ngajar student yang berasal dari berbagai latar belakang tadi. Jadi memang orang yang punya atau student yang punya latar belakang IT itu pasti punya sebuah keunggulan dibandingkan student yang nggak punya latar belakang IT gitu. Atau student yang punya latar belakang tentang desain itu pasti punya keunggulan dibandingkan student yang nggak punya latar belakang desain. Tapi aku selalu bilang ke teman-teman, ke student gitu, kalau sebenarnya untuk masuk ke bidang UI UX ini tidak diperlukan background apapun. Karena aku pun berasal dari latar belakang atau jurusan kuliahku tuh sistem informasi. Nah, ketika aku masuk pertama kali di UI UX, itu sebenarnya aku kayak belajar lagi dari awal. Walaupun ya saat itu aku secara penggunaan tools, karena aku dulu graphic design, aku udah bisa. Secara desain tuh aku udah oke. Tapi waktu itu di komen sama salah satu senior aku, dia bilang kalau di UI UX itu nggak cuma bisa desain, tapi harus bisa perhatikan aspek-aspek lainnya. Dari situ aku merasa kayak, wah ternyata ya, artinya aku harus belajar lagi dari awal. Jadi ya itu challenge-nya ngajar di kelas, karena mereka datang dari berbagai latar belakang, tapi aku tetap kasih motivasi. Sama kadangkala itu juga datang dari alat yang kita pakai untuk ngajar gitu, karena ada student-student itu yang punya mungkin style adoption yang berbeda. Kayak ada student yang lebih suka belajar praktikal, ada yang mungkin kalau mood mereka lagi kurang enak ya, kayak aku mau dengar aja teori gitu dulu, aku mau tahu dasar-dasarnya dulu, aduh malas nih praktik. Jadi apa ya, kadangkala student itu punya berbagai macam style adoption untuk menerima pelajaran yang berbeda. Ada yang lebih suka audio visual, ada yang memang suka baca gitu, kadangkala suka dikasih sumber-sumber eksternal. Itu sih kalau dari aku ya. Aku mungkin punya definisi sukses yang menurut
aku ketika ngelihat student-student itu berhasil ya. Jadi memang goals aku ketika mengajar itu sebenarnya agar student itu punya kepercayaan diri dulu gitu. Bahwa mereka ini bisa, karena banyak student sebenarnya yang masuk di program ini tuh mereka tuh cuma coba-coba, atau kayak ya kalau beruntung oke, kalau nggak beruntung ya udah balik lagi ke role yang lama gitu. Itu sebenarnya mempersilahkan, itu pilihannya mereka mau pilih jalur karir yang mana. Setidaknya mereka pernah mencicipi dulu gitu, oh belajar UI UX tuh kayak gini. Dan aku selalu bilang bahwa goalsku ngajar di UI UX ini, ngajar kalian itu sebenarnya agar kalian itu punya cross skill. Katakan misalnya mereka nggak mau berkarir di UI UX nih, mereka berkarir sebagai software engineer, atau mereka katakan mereka mungkin accounting ya, atau mungkin accounting. Mereka belajar di accounting tapi mereka paham gitu tentang UI UX, mereka paham tentang desain. Jadi aku punya goals bahwa tidak ada ilmu yang nggak kepake. Kayak gitu, semua ilmu bakal kepake. Tapi aku memang suka banget ketika ngelihat temen-temen yang pada saat mereka selesai dari program ini, itu kayak tadi mereka dapat kesempatan buat magang, mereka dapat kesempatan buat kerja, atau mereka udah bisa handle project part time gitu. Menurut aku itu hanya bonus aja sih. Kalau aku, jadi definisi suksesnya adalah mereka itu bisa aplikasikan ilmu UX ini dimanapun mereka bekerja. Kayak gitu, karena menurut aku UX ini kan terkenal dengan desain ya. Desain itu kepake tuh, misalnya kita mau bikin flyer, itu kita mau bikin panduk gitu. Aku punya cerita unik di mana studentku, dia nggak berkarir as UI UX, tapi sejak dia belajar desain dia jadi tahu bikin desain. Kalau dulu katanya dia suruh minta orang untuk bikin, bayar gitu 100.000, bikin dong desain, aku nggak tahu bikin desain gitu, desainku jelek, disuruh bikin. Nah sekarang dia udah bisa bikin desain sendiri gitu ya. Aku punya sebenarnya satu cerita waktu di batch dan 3. Jadi waktu itu aku tuh bikin sebuah challenge di kelas, dimana nanti di akhir pekan itu kalian harus bisa selesaikan project ini ya. Dan aku bikin case study-nya itu aku riset berdasarkan company-company yang lagi nge-hire gitu. Jadi aku coba kayak bikin project dummy lah saat itu. Cuman aku lihat project dummy-nya mau ngambil aplikasi yang mana ya gitu. Kayak kita mau nge-redesign aplikasi yang mana. Oh, aku lihat nih company-company yang lagi hiring di LinkedIn. Oh ya, kayaknya aplikasi ini. Aku cuma ngambil idenya aja sih. Nah, terus tiba-tiba mereka bikin nih project-nya. Aku suruh mereka upload di LinkedIn gitu. Dan ke-mention dong sama company-nya gitu. Aku waktu itu nggak percaya gitu. Ke-mention, terus dari company-nya itu malah meng-hire mereka. Kalau nggak salah satu kelompok itu ada 3 atau 4 atau 5 orang, aku lupa spesifiknya. Intinya company itu mau hire 5-5-nya, cuman kan yang lain lagi kuliah kayak gitu kan, jadi nggak bisa, jadi cuman yang ke hire magang itu 1 orang. Dan aku bilang, wah ini beruntung banget, kayak bahasanya kita bikin case study, kita nge-solve, dan ternyata project yang aku kasih ke mereka ketika mereka bikin itu sebenarnya lagi dikerjain juga atau lagi di ideation sama tim desainnya dari company itu. Jadi itu menarik sih. Ya seperti tadi aku bilang, sebenarnya itu hanya bonus aja. Goals aku lebih kepada mereka bisa applicable dimanapun mereka bekerja ya. Kalaupun mereka bekerja memang di UX, ya artinya itu harus benar-benar mereka aplikasikan. Karena ada juga sih teman-teman yang student-student yang bekerja di bidang UX itu memang mereka nggak bisa mengaplikasikan secara penuh apa yang dipelajarin di kelas. Kalau dari yang aku lihat dan aku juga dengar dari teman-temanku yang memang udah masuk ke industri, sebenarnya kalau kita bilang tentang peluang karir atau career prospect di UX ini bisa dibilang sangat prospectable ya, maksudnya cerah lah kita bilangnya. Artinya sampai saat ini tuh kalau misalnya ada webinar UX atau mungkin ya bootcamp UX, orang-orang tuh datang berbondong-bondong gitu untuk belajar. Nah, jadi secara prospek kebutuhan di industri pun itu sangat dibutuhkan karena perusahaan-perusahaan mulai sadar sebenarnya kalau mereka itu perlu memperhatikan aspek atau mereka perlu membuat desain lah sebelum mereka mendevelop produknya mereka. Dan memang banyak CEO ataupun C-level itu mulai ngerti, mulai paham bahwa user experience itu berpengaruh dalam return of investment atau ROI di produknya mereka. Jadi memang kebutuhan itu ada ya di industri. Nah, tapi kalau kita bicara tentang perkembangan karir, apakah bakal terus-terusan bagus nih atau justru malah nanti melemah? Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang UX itu justru semakin terspesialisasi. Jadi mungkin dulu orang belajarnya UX gitu, belajar dua-duanya kan. Sebenarnya kita tahu UI UX itu 2 hal yang berbeda. UI itu user interface, UX itu user experience gitu. Nah, kalau sekarang tuh menurut aku semakin terspesialisasi ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu udah jarang banget meng-hire role-role yang generalis, yang UI UX, tapi justru di-hire role-role yang
udah spesialis kayak UX researcher, UX writing, UX arsitektur, atau desain sistem spesialis, interaction design, kayak gitu. Jadi kebutuhannya company itu udah mulai terspesialisasi gitu. Dan ini menjadi challenge sih sebenarnya buat teman-teman yang udah lulus gitu, teman-teman alumni ataupun student-student yang mungkin baru pertama kali mau atau sementara belajar. Jadi nggak apa-apa, kita belajar pertama kali itu memang harus belajar yang generalis dulu gitu, karena kita harus belajar konsep dari A sampai Z-nya, dan kebetulan di Microsoft itu kita fasilitasi kan. Tapi pada saat nanti kita udah lulus nih, kita harus tentukan jati diri kita mau kemana kayak gitu. Kita mau fokus ke desain atau ke research atau ke writing gitu, dan itu pun di desain dan writing banyak turunan-turunannya, karena kalau kita nggak fokus ke situ, kita ya bakal jadi talent yang nggak punya daya saing, sama aja gitu kayak talent-talent yang lain. Jadi menurut aku harus punya spesialisasi. Yang kedua itu, kita lihat bahwa sebenarnya industri atau lowongan pekerjaan UI UX tahun ini itu agak sedikit bergeser ya, agak sedikit meningkat menurut aku. Jadi ini kalau aku lihat secara makro, perusahaan-perusahaan kayak Apple, Meta, Microsoft, mereka tuh udah jarang buka lowongan kerja. Mereka tuh udah jarang buka job posting di LinkedIn itu dengan titel UX designer. Tapi mereka itu udah mulai buka atau buka loker gitu dengan titel product designer. Sebenarnya product designer dan UX designer tuh sama aja gitu, karena sama-sama ngedesain. Walaupun kalau di dunia pekerjaan product designer tuh skupnya lebih luas memang. Cuman product designer ini dituntut untuk bisa paham nih secara bisnis juga gitu. Karena kalau selama ini kita lihat, yang aku juga lihat di teman-teman di komunitas gitu maupun di bootcamp, kadangkala kita tuh terlalu terfokus ke desain. Makanya pada saat aku ngajar, aku bilang kita juga harus perhatikan dari sisi bisnis ya. Ini jangan sampai kita cuman kita bikin fokus-fokus ke desain tapi kita nggak paham sisi bisnis. Dan kita juga harus paham dari sisi project manajemennya. Makanya kalau product designer ini ada semi-semi PM-nya sebenarnya, semi-semi product manager-nya, walaupun dia nggak hands on, cuman setidaknya tahu. Jadi ya itu, industri atau prospek di UX ini tadi semakin terspesialisasi dan semakin meningkat. Artinya dituntut kita untuk juga banyak tahu nih, banyak explore, bukan hanya dari sisi desain tapi dari sisi bisnis, dari sisi project management. Nah, menariknya di tahun ini tuh sebenarnya loker atau industri UX ini atau karir di UX itu sedang dikalibrasi. Mungkin pernah dengar isu beberapa bulan yang lalu gitu, teman-teman di komunitas ataupun teman-teman di bootcamp tuh bilang, wah sekarang loker UX tuh lagi turun, lagi kurang. Kenapa ya kurang ya? Padahal yang lalu banyak gitu. Ya itu karena market sedang dikalibrasi. Sedang dikalibrasi itu maksudnya kayak gimana? Sedang di set ulang, sedang dievaluasi ulang. Nah, jadi dulu aku masih ingat teman-temanku yang mungkin cuma tahu Figma, cuma tahu desain, itu mereka langsung cepet banget, langsung masuk, langsung bisa dapat pekerjaan, gajinya luar biasa, bisa sampai 2 digit gitu. Tapi sekarang mungkin dievaluasi lagi gitu, ini kayaknya keahlian kamu tuh sebenarnya belum senior, kamu tuh masih medior atau kamu tuh masih junior. Jadi menurut aku sebenarnya ada peluang di mana teman-teman yang baru belajar kan biasanya, wah ini udah banyak banget nih UX di market, udah banyak banget persaingannya. Enggak juga sih, karena walaupun banyak, mereka sedang dikalibrasi juga, sedang dievaluasi, di set ulang sesuai standarnya, sesuai dengan kompetensinya. Nah, tantangannya di sini adalah ya tadi, kita harus benar-benar punya skill di situ, punya keterampilan, dan nggak cuman keterampilan yang main skills aja, tapi keterampilan-keterampilan yang mungkin berkaitan dengan itu. Kayak sekarang dengan hadirnya AI, designers dituntut nih untuk bekerja sama dengan AI gitu. Jadi menggunakan tools-toolsnya AI agar bisa increase productivity gitu. Jadi ya kita harus memanfaatkan itu sih. Itu kalau dari aku ya ngelihatnya. Jadi menurut aku yang paling pertama itu adalah lapar dan haus untuk belajar, itu dulu. Karena kalau itu nggak ada di kita, kadang-kadang kan teman-teman yang mungkin udah lulus dari bootcamp kan merasa, ya udah tahu semuanya gitu kan. Aku udah tahu nih, jadi mereka udah nggak mau belajar lagi. Terus sebenarnya itu penting banget. Jadi lapar dan haus untuk belajar, untuk explore, untuk eksperimen gitu. Nah, yang kedua itu portofolio. Wah, itu penting banget. Nah, karena portofolio ini adalah bukti sebenarnya kalau kita tuh bisa atau kita punya keahlian ini gitu. Jadi dengan portofolio itu juga bukan cuma kita pakai ngelamar. Jadi kita mau lamar di perusahaan-perusahaan yang mungkin startup atau agak besar. Tapi kalau kita misalnya mau kerja freelance, itu harus ada portofolio juga, karena klien atau user itu mau melihat, aku mau lihat dong pekerjaan atau project-project atau desain project yang udah pernah kamu kerjain sebelumnya. Nah, itu jadi butuh proof, butuh pembuktian di situ. Portofolio itu penting.
Nah, terus ya CV juga ya. Nah, CV sama portofolio ya mirip-mirip lah. Nah, CV maksudnya lebih kepada ya kita harus punya bargaining power di CV itu. Kadang-kala ini yang jadi challenge ya buat teman-teman yang baru pertama kali eh, masuk ke dunia karir di UX. Kadang-kala kan kayak mereka, wah kak, kita kan belum punya background kak, gitu. Biasanya aku beberapa kali juga nge-review CV dari teman-teman yang early karir gitu. Jadi kebanyakan kosong di CV-nya mereka gitu. Nah, aku bilang oke, sebenarnya ini bisa diakalin. Dalam artian, teman-teman coba belajar aja. Misalnya teman-teman belajar coding gitu ya, terus tambahkan tuh hal-hal yang bisa mendukung lah. Karena di UX juga kan, kalau aku lihat loker-loker sekarang ini juga dibutuhkan orang yang punya knowledge ya, knowledge tentang coding. Nah, jadi kalian coba tambah-tambahkan, atau kayak ada sertifikasi gratis dari Google, itu ambil aja kayak gitu untuk menghiasi CV lah. Jadi nggak kosong-kosong banget. Nah, yang ketiga menurut aku personal branding. Nah, personal branding ini penting banget ya. Bahkan menurut aku lebih penting daripada portofolio. Kenapa? Karena personal branding inilah yang bisa meng-attract interesting atau HR atau user atau yang mau ngerekrut kita untuk bisa finding profilnya kita. Gitu. Kalau kita misalnya hari ini punya portofolio, gitu. Portofolionya kita bagus, tapi foto di LinkedIn-nya kita mungkin fotonya bukan potret ya, atau fotonya foto selfie. Si HR-nya mungkin juga bakal merasa nggak yakin gitu, ini orang benar-benar serius nggak ya mau ngelamar kerja. Jadi menurut aku personal branding itu penting, tapi jangan cuma lihat personalnya ya. Kalau kita bicara personal branding, kebanyakan orang cuma fokus ke brandingnya. Jadi jangan juga fokus ke brandingnya dibagus-bagusin, tapi personalnya nggak ada isi, atau kalau bahasa kita sehari-hari bilangnya otaknya nggak ada isi, nggak boleh gitu. Jadi harus portofolio dan personal branding itu harus jalan bersamaan. Personal branding di sosial media gitu ya. Sebenarnya banyak teman-temanku loh yang mereka itu bikin konten TikTok, tujuannya bukan untuk nyari endorse sebenarnya, hanya untuk personal brandingnya mereka aja. Bikin channel YouTube yang mereka omongin adalah tentang profesinya mereka, apa itu UX, itu sebenarnya cuma personal brandingnya aja, bukan nyari AdSense dan lain sebagainya. Dan berhasil, mereka bisa kerja di beberapa perusahaan. Jadi menurut aku personal branding itu penting ya di LinkedIn ya, terutama karena kita sering mainnya di situ. LinkedIn tuh harus wajib lah dipakai ya oleh teman-teman student. Dan ya sesimpel mungkin teman-teman perbaiki lah foto profil gitu ya, perbaiki header gitu, karena ya HR juga ketika pertama kali ngelihat kita, dia nggak ngelihat CV kita kan lebih dulu, dia ngelihat profilnya kita. Kalau profilnya kita menarik, proper, dia bakal lanjut untuk hubungin kita, lihat CV kita, dan samping nge-review portofolio kita. Untuk sertifikasi, sebenarnya kalau dibilang mempermudah, nggak juga mudah sih gitu, karena teman-temanku juga punya beberapa sertifikasi, tapi mereka sering curhat kalau mereka merasa bahwa ya sulit juga. Cuman gini, orang yang punya sertifikasi atau talent yang punya sertifikasi itu punya daya tawar atau daya saing yang lebih kuat. Karena sebenarnya gini, kan orang-orang sering tanya, kita udah punya portofolio kok, ngapain kita ikut sertifikasi, ngapain kita ambil sertifikasi? Nah gini, ini sebenarnya mirip kayak ujian SIM gitu. Nah, orang kalau mau ikut ujian SIM harus tahu bawa motor dulu atau nggak tahu bawa motor dulu? Harus tahu bawa motor dulu kan, karena kalau dia nggak tahu bawa motor, nanti pas di ujian sulit dia untuk ya nggak bakal berhasil, karena dia nggak tahu cara belok, dia nggak tahu cara menyeimbangkan badan gitu. Jadi orang yang ikut ujian SIM harus tahu dulu bawa motor. Nah sama seperti kita sebenarnya. Kita portofolio itu membuktikan bahwa kita tuh bisa, tapi kita nggak punya license di situ. Makanya kita ambil sertifikasi agar kita punya license. Kita ambil ikut ujian SIM biar kita punya license. Dan sertifikasi itu bagi beberapa company ya, itu sangat-sangat dipandang oleh mereka. Aku masih ingat temanku, kalau nggak salah dia punya sertifikasi UX design dari luar negeri ya, sertifikasi internasional. Itu jadi faktor utama lah dari rekruter untuk merekrut dia. Itu dia yang bilang sendiri bahwa rekruter tuh ngelihat sertifikasi aku, dan punya malah ketika ngelihat sertifikasi dia tuh si rekruter tuh punya expectation yang lebih gitu. Oh berarti dia nih jago nih, bisa nih kayak gitu. Jadi menurut aku memang dalam proses dinamika kita apply job gitu, itu memang ada lika-likunya gitu. Tapi teman-teman yang perlu tahu sebenarnya, kalau kita punya sertifikasi plus portofolio ya ibaratnya kita dapat paket komplit lah kalau menurut aku ya. Dan aku pun sampai sekarang juga, walaupun mungkin udah lama di industri ini, aku pun masih kayak nyoba-nyoba gitu. Oh aku perlu nih ambil sertifikasi. Jadi menurut aku sertifikasi itu menjadi daya tarik atau value proposition kita ketika kita ngelamar di pekerjaan gitu ya. Dan itu bisa sebenarnya kalau dibilang mempermudah nggak mudah, tapi itu
apa ya, bisa membantu kita gitu, membantu kita untuk kan HR tuh sering filter ya, CV-CV-nya kita gitu. Nah itu kita tuh bisa masuk lah ke dalam filterannya mereka gitu dan berpotensi untuk direkrut gitu. Dan ya aku udah punya banyak teman-teman sih yang punya sertifikasi mereka direkrut. Rata-rata seperti itu.